Kamandanu menemui Lembu Sora di ruangan penjara. Lembu Sora merasa sangat sedih dan prihatin mendengar berita tentang anak buahnya. Dia sangat menyesalkan tindakan Demung Wira yang telah berani membunuh Mahisa Taruna. Apapun alasannya, perbuatan Demung Wira itu tidak dapat dibenarkan. Aku berkali-kali mengatakan hal yang sama kepadanya. Aku sudah berkali-kali memberi peringatan keras pada Demung Wira dan teman-temannya agar jangan sampai mereka larut dalam nafsu amarah, larut dendam yang akhirnya melahirkan tindakan-tindakan brutal. Hal itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Iya, benar Paman Lembu Sora. Tapi hal itu sudah terjadi. Kita tidak mungkin mencegah hal-hal yang sudah terjadi. Itulah sulitnya. Sekarang bagaimana dengan kau sendiri, Kamandanu? Kuharap kau tetap mendirikan watak satria. Jangan terpengaruh oleh pancingan-pancingan dari kelompok tertentu yang bertujuan meruntuhkan Majapahit dari dalam. Kau harus berdiri tegar sebagai seorang satria sejati. Saya sendiri sebenarnya kebingungan, Paman. Seringkali saya ditimpa kebimbangan. Seringkali saya menjadi kacau. Kalau saja kita semua dapat bersatu padu, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Memang Kamandanu, kesatuan dan persatuan merupakan azas yang paling pokok untuk menunjang berdiri tegaknya sebuah negeri. Jika persatuan dan kesatuan sudah mulai goyah, maka sendi-sendi pemerintahan ikut menjadi goyah. Itu sudah merupakan hukumnya, Kamandanu. Baiklah, Paman Lembu Sora. Saya memang ikut menyesal atas perbuatan Demung Wira. Sekarang saya kira persoalan Paman Lembu Sora menjadi gelap kembali. Semula saya mengharapkan Paman dapat dibebaskan. Sudahlah, Kamandanu. Perlu memikirkan diriku lagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bisa memilih jalan yang terbaik. Terima kasih atas kunjunganmu, Kamandanu. Saya mohon diri, Paman. Mudah-mudahan saja kemelut ini segera dapat diredakan kembali. Iya, mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi senantiasa memberkati kita semua. Korban sudah terlalu banyak berjatuhan demi tegaknya Majapahit. Karena itu, kita harus melindungi, membentengi Majapahit dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semakin larut ketika Arya Kamandanu beranjak meninggalkan ruangan penjara. Dia kembali bergegas pulang ke rumahnya. Semenjak Demung Wira melarikan diri, suasana di lingkungan istana Majapahit kelihatan tegang. Prajurit-prajurit jaga ditambah dan mereka terus mengadakan penjagaan berkeliling secara bergiliran. Mendadak sebuah bayangan berkelebat melompati tembok lorong, kemudian bayangan itu menyelinap di balik tanaman-tanaman perdu. Dua orang prajurit jaga sama sekali tidak melihatnya. Dan bayangan itu kemudian berjalan mengendap ke rumah Mantri Parakrama, salah seorang anak buah Lembu Sora. Masuklah, Patimban. Cepat. Jangan berdiri di pintu. Bayangan itu ternyata adalah Patih Emban. Ia segera bergegas masuk. Mantri Parakrama mengajak Patih Emban duduk di ruangan tengah. Mereka kemudian bercakap-cakap lirih, penuh kehati-hatian. Aku sudah menyiapkan 200 orang prajurit, Mantri Parakrama. Iya. Bagaimana dengan dirimu? Aku juga sudah berhasil mempengaruhi lebih dari 200 orang prajurit. Oh. Iya. Setiap saat, mereka kita ajak keluar dari istana ini. Kau harus memeriksa keadaan mereka dengan teliti, Mantri Parakrama. Jangan-jangan mereka bukanlah termasuk prajurit yang menaruh kesetiaan kepada Gusti Lembu Sora. Jangan-jangan mereka adalah prajurit Ramapati yang sengaja disusupkan. Ini bisa berbahaya sekali. Aku sudah memeriksa mereka lebih dari 3 kali, Patimban. Ya, kukira aku tidak akan salah pilih. Bagaimana kira-kira kemampuan mereka?
Kemampuan mereka jauh di atas rata-rata prajurit Majapahit. Iya. Aku sengaja memilih prajurit-prajurit yang mempunyai tingkat ilmu kanuragan lumayan. Pokoknya, dalam hal ini kau tidak perlu khawatir, Pat. Setiap saat mereka akan sanggup bertarung sampai titik darah penghabisan. Bagus. Kalau begitu rencana kita ini berjalan dengan mulus. Tapi ingat Mantri Parakrama, rencana ini jangan sampai bocor. Sebab kalau rencana ini bocor, kita semua akan dikiring ke tiang gantungan. Kukira tidak seorang pun tahu rencana itu, Patimban. Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni, kukira juga tidak tahu. Sekarang yang penting kita tentukan kapan harus berangkat meninggalkan Majapahit. Bagaimana kalau besok malam, Mantri Parakrama? Bisa, kukira bisa. Kita bisa berangkat besok malam. Baiklah, besok malam. Setelah sore harinya diadakan upacara di alun-alun, kita akan berangkat melalui pintu gerbang samping. Aku yang akan menghadapi penjaga-penjaga itu. Marilah, kita mengadakan pembagian tugas, Mantri Parakrama. Kau menghubungi Nyai Demung Wira dan keluarganya. Kau harus membawa mereka ikut serta. Sementara aku akan menyiapkan siasat untuk mengecoh prajurit-prajurit Majapahit. Bagaimana? Kau setuju? Baiklah, aku setuju. Kita bertemu lagi sampai besok malam. Selamat malam, kawan. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan memperoleh hasil yang baik. Hati-hati, Patimban. Prajurit-prajurit jaga sekarang ditambah. Dan setiap saat mereka meronda hampir ke seluruh pelosok-pelosok istana ini. Kau harus berhati-hati sekali. Patih Emban bergegas meninggalkan rumah kediaman Mantri Parakrama. Mantri Parakrama segera menutup kembali pintu rumahnya. Nampaknya mereka benar-benar memilih jalan pemberontakan bersama Demung Wira. Maka mereka pun bekerja dengan sangat cermat. Dan akhirnya malam hari berikutnya, malam di mana mereka merencanakan untuk meninggalkan Majapahit, tiba dengan tenangnya. Prajurit-prajurit Majapahit yang lain segera menggunakan waktunya untuk istirahat, kecuali mereka yang ditugaskan berjaga-jaga di depan pintu gapura. Nyai Demung Wira, buka pintunya, Nyai. Ada apa, Mantri Pak? Apa berita mengenai Kakang Demung Wira? Tidak, Nyai. Bukan berita mengenai Demung Wira. Lalu? Aku datang untuk Nyai dan keluarga Nyai pergi dari istana Majapahit malam ini juga. Oh. Iya. Kemana kita akan pergi, Parakrama? Kemana tujuan kita? Demung Wira sekarang ini bersembunyi di desa Segaluh. Kesanalah kita akan pergi, Nyai. Kita akan bergabung dengan suamimu di desa Segaluh. Sekarang cepat benahi semua pakaian dan ajak putra-putrimu ikut serta. Kalau begitu baiklah, aku akan siap-siap. Tunggu, Nyai, tunggu dulu. Sebaiknya Nyai berpakaian seorang prajurit. Sebab kita semua akan meninggalkan Majapahit ini dengan mengendarai kuda. Kita terpaksa tidak bisa membawa kereta, sebab hal itu pasti akan mencurigakan. Jadi aku harus berpakaian prajurit Majapahit. Benar, Nyai. Nyai Demung Wira dan putra-putri Demung Wira hendaknya berpakaian nyamar saja. Itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayo cepat, Nyai. Kita tidak butuh banyak. Baik, Mantri Parakrama. Tunggu sebentar, aku akan berbenah. Istri Demung Wira segera masuk ke ruangan biliknya. Dan ketika keluar dia sudah mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Tangan kirinya menggendong putra Demung Wira yang masih kecil, sekitar 5 tahun. Sedangkan putra Demung Wira yang lain berusia sekitar 15 tahun. Anak gadis itu juga mengenakan pakaian prajurit Majapahit. Setelah dirasa semuanya siap, mereka pun bergegas meninggalkan rumah.
Demungwira sudah siap? Sudah, Patimban. Semuanya sudah siap. Dan kau sendiri bagaimana? Apakah kau sudah siap menjalankan siasat menjalani penjaga-penjaga Gapura? Begini Mantri Parakrama, aku akan berkuda paling depan. Akulah yang akan menghadapi mereka. Sekarang cepat, semuanya naik ke atas kuda dan kita berangkat. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Patih Emban segera memerintahkan prajurit-prajuritnya naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Mantri Parakrama membantu Nyai Demungwira dan keluarganya naik ke atas kuda. Dan setelah semuanya siap, Patih Emban memerintahkan agar rombongan segera berangkat. Bangsa, siapa itu? Mau itu? Entahlah Rabanya, tapi kelihatannya mereka terburu-buru sekali. Iya, mereka naik kuda seperti dikejar setan. Benar-benar mencurigakan tingkah laku mereka. Ayo Rabangsa, kita laporkan saja kepada Gusti Ramapati. Hentikan! Semuanya berhenti! Perintahkan prajurit. Kami mengemban tugas dari Gusti Prabu. Bukankah kau Patih Emban? Dan bukankah kau Mantri Parakrama? Mau kemana kalian malam-malam begini? Itu bukan urusanmu prajurit. Berilah kami jalan. Sebab kalau tidak, kau yang akan menanggung akibatnya. Kami hanya sekedar ingin tahu, Tuanku Patih Emban. Kami menjaga pintu gerbang ini. Kami periksa siapapun yang keluar ataupun memasuki pintu gerbang ini. Baiklah, baik. Sekarang dengar prajurit. Kami ditugaskan untuk menangkap Demungwira. Malam ini juga Demungwira harus segera dibawa kembali ke Majapahit untuk diadili. Hah? Sekarang minggir prajurit, minggir! Atau kau akan tergilas oleh kuda-kuda kami. Ayo, berangkat! Iya! Prajurit, siapa mereka itu tadi? Ampun Tuan Rawadeng. Mereka adalah Patih Emban, Mantri Parakrama. Mereka membawa serta prajurit tidak kurang dari... Goblok! Mengapa kalian biarkan mereka melewati pintu gerbang ini, ya? Ampun Tuan Rawadeng. Mereka mengatakan bahwa mereka tugas dari Gusti. Benar Tuan Rawadeng. Katanya mereka harus menangkap Demungwira malam ini juga. Itulah tugas yang mereka harus pikul dari Gusti Prabu sendiri.
Itulah sebabnya mereka kami biarkan lewat. Kalian ini prajurit-prajurit yang goblok. Mereka tidak melarikan diri, tahu? Kalian pikir siapa Patih Emban? Dan siapa Mantri Parakrama? Dua orang itu adalah Arif Temongwira. Kurang ajar. Kita harus segera melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Hiya, hiya, hiya. Ini seperti yang dilakukan Gajah Biru. Beberapa waktu yang lalu Gajah Biru telah berani membawa pasukannya keluar dari Majapahit untuk mengadakan pemberontakan. Sekarang peristiwa itu terulang kembali dengan Patih Emban dan Mantri Parakrama. Otaknya pasti Temongwira. Benar Gusti Ramapati. Otaknya adalah Temongwira. Atau kalau tidak ya, siapa lagi tokoh yang sekarang ini masih mendekam di dalam penjara? Mungkin saja Lembu Sora yang mengotak. Maksud dia akan rugi sendiri. Baiklah, baik. Apa kira-kira jumlah kekuatan mereka, Deng? Kurang lebih ada 450 orang prajurit, Gusti. Orang-orang bodoh. Apa yang bisa mereka lakukan dengan 450 orang prajurit? Dalam waktu sekejap, kalau kita mau, mereka semuanya akan bisa. Tapi kukira tidak perlu. Tidak perlu terburu. Apakah tidak sergap saja mereka sekarang, Gusti? Kita kejar saja mereka, Gusti. Mereka pasti bermaksud akan menemui Temongwira. Kita tumpas mereka di tengah jalan. Tidak perlu. Kepergian mereka ini ada keuntungannya bagi kita. Tahu apa maksudku dengan keuntungan? Baik. Sekarang Lembu Sora sudah semakin lumpuh. Lembu Sora sama sekali tidak mempunyai kekuatan lagi. Sayapnya telah akan rontok. Dan yang tinggal hanyalah Lembu Sora yang kedinginan, tidak mempunyai kawan dan tidak mempunyai daya sama sekali. Aku maksudkan dengan keuntungan. Biarkan saja mereka pergi. Biarkan saja prajurit yang memihak kepada Lembu Sora angkat dari istana ini. Itu justru lebih baik. Dengan begitu, kita akan segera tahu siapa lawan. Benar, Gusti Ramapati. Sekarang ini memang agak susah. Hampir tidak ada bedanya antara kawan dan lawan. Tetapi jika mereka berada di luar istana, kita dapat mengenali mereka sebagai musuh dengan baik. Karena itu Rawedeng, Rayuyu, dan Rapang, tenang. Sementara aku akan melaporkan hal ini kepada Prabu. Pokoknya kalian tidak boleh bergerak sebelum ada tanda-tanda dariku. Sebelum ada perintah dariku, kalian tidak diperkenankan melakukan kegiatan apa-apa. Kalian paham? Paham, Gusti. Nah, sekarang aku akan menghadap laporkan hal ini. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik, minum
Karol Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sang Ramapati bergegas meninggalkan rumah kediamannya. Dia melangkah melewati lorong-lorong menuju ruang pribadi raja. Tak lama kemudian dia sudah tiba di ruangan pribadi raja. 4 orang prajurit mempersilahkan tokoh kerajaan itu masuk. Silakan masuk, Paman Ramapati. Silakan duduk. Terima kasih, Gusti Prabu. Ada apa, Paman? Bagaimana kabar mengenai Demung Wira? Ampun, Gusti Prabu. Sampai saat ini Demung masih belum dapat kami ringkus. Tapi Gusti Prabu, sekarang ada masalah baru lagi. Masalah apa, Paman Ramapati? Cepat katakan. Ampun, Gusti Prabu. Pati Emban dan Mantri Parakrama mengambil langkah-langkah yang sangat nekat. 2 orang itu mengumpulkan 450 orang prajurit, kemudian membawanya pergi keluar dari istana Majapahit. Oh, kalau begitu peristiwa Gajah Biru terulang kembali, Paman. Benar, Gusti Prabu. Gajah Biru terulang kembali, tapi Gusti Prabu harap tenang-tenang saja. Bagaimana aku bisa tenang, Paman? Patih Emban dan Mantri Parakrama harus segera ditangkap dan prajurit-prajuritnya dikiring kembali ke Majapahit. Mereka tidak boleh menyusun kekuatan di luar. Ini bisa berbahaya sekali, Paman. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba mengutarakan pendapat hamba. Iya, bagaimana, Paman? Begini, Gusti Prabu. Semua ini hamba kira karena ada yang mengotak-atik, ada dalangnya. Dan hamba tidak bermaksud menuduh. Tapi seperti Prabu ketahui sendiri, siapa itu Demung Wira, siapa itu Pati Emban dan Mantri Parakrama. Mereka bertiga adalah orang-orang kepercayaan Adi Lembusora. Pendapat hamba, Gusti, peristiwa ini pasti ada kaitannya dengan Adi Lembusora. Dengan perkara Adi Lembusora. Belum lama Demung Wira membunuh Mahisa Taruna. Pendapat hamba, serangkaian peristiwa ini pasti bukan peristiwa yang tidak kesengajaan. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud fitnah Adi Lembusora. Tidak. Benar. Peristiwa itu sepertinya mempunyai urut-urutan yang sudah direncanakan lebih dulu. Jadi bagaimana maksudmu, Paman Ramapati? Aku masih belum jelas. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu merasa gelisah. Sementara biarkan saja dulu Pati Emban, Mantri Parakrama, Wira bebas berkeliaran. Hamba yakin mereka tidak akan mampu mempengaruhi rakyat untuk ikut serta mengangkat senjata melawan kekuasaan Gusti Prabu. Ramapati, jika mereka menghasut rakyat, jika mereka mempengaruhi jalan pikiran rakyat, bukankah hal itu bisa terjadi, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Rakyat tahu mana yang benar ataupun mana yang salah. Tidak akan mau ikut campur perkara ini. Mereka pun butuh keselamatan. Mana mungkin mereka mau bergabung dengan 3 orang pemberontak itu yang belum tentu sepak terjangnya dapat. Karena itu, Gusti Prabu, hamba mohon Gusti Prabu tetap tenang. Sebaiknya kita dulu Adi Lembusora. Karena Adi Lembusora adalah pangkal dari seluruh peristiwa ini. Perkara Lembusora
dengan kematian Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras merupakan latar belakang, merupakan sumber dari seluruh kekacauan ini. Jika perkara adil dapat ditangani secara baik, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak puas di semua pihak, hamba yakin Majapahit akan kembali memperoleh temannya. Inilah usul hamba, Gusti. Hamba serahkan pada kebijaksanaan Gusti Prabu selaku pucuk pimpinan. Baiklah, Paman. Aku belum yakin usulmu itu bagus ataupun tepat. Karena kita sekarang sedang mengalami kemelut, karena Majapahit sedang dilanda kerusuhan, maka usulmu itu untuk sementara dapat kuterima. Tetapi aku tidak berani menjanjikan yang lebih jauh lagi, Paman. Baiklah, bagaimana cara kita menangani perkara Paman Lembu Sora, Paman? Ya, cara bagaimana lagi, Gusti Prabu? Hamba kira cara yang paling baik adalah kembali membawa Adi Lembu Sora ke sidang pengadilan istana. Kita meninjau kembali perkara itu dari titik awalnya. Kemudian kita dapat memberikan hukuman yang tepat bagi Adi Lembu Sora agar memuaskan semua pihak. Hamba kira cara itulah yang paling tepat, dan hamba kira tidak ada cara yang lain. Tapi ampun, Gusti Prabu, semuanya terserah Gusti Prabu sendiri. Usul itu pun kalau diterima. Paman Ramapati, aku akan memikirkan sekali lagi usulmu itu. Terima kasih atas keterangan-keteranganmu dan pemikiran-pemikiranmu, Paman. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindungi kita semua, Paman. Itu, Sang Ramapati segera mengumpulkan 4 orang anak asuhnya, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, menunggu apa yang akan diperintahkan oleh junjungannya. Kalian tunggu rumah kediamanku. Sementara aku akan pergi ke Desa Tebu. Aku akan menemui Nyai Kebo Anabrang. Kalian jangan pergi kemana-mana. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Aku kembali nanti. Ingat kata-kataku ini nanti. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Nah, aku pergi dulu. Sang Ramapati turun dari ruangan pendopo, kemudian mendekati seekor kuda berwarna coklat tua. Tokoh kerajaan itu melompat ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian binatang itu sudah melompat kabur menyusuri lorong-lorong istana. Kakang, makanan sudah siap. Ayo kita makan bersama-sama. Aku tidak mau untuk makan, Buni. Sedang kalut. Kau harus menjaga juga kesehatanmu, Kakang. Suasana semakin buruk. Mungkin peristiwa Gajah Biru akan terulang kembali. Dan kita terpaksa bertempur melawan teman-teman kita sendiri. Kita terpaksa melukai teman-teman kita sendiri. Bahkan kita terpaksa membunuh mereka. Sekalipun hati kita terasa berat. Aku benar-benar tidak mengerti, Buni. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di Istana Majapahit ini? Apa kau sudah membicarakan dengan Paman Lembu Sora perihal Patih Emban dan Mantri Parakrama? Belum, Buni. Aku memang harus membicarakan dengan beliau. Aku ingin tahu bagaimana pendapat beliau. Nah, Buni, kalau kau sudah merasa lapar, makanlah sendirian. Minta pertimbangan dari Paman Lembu Sora. Ya.
Aku khawatir akhirnya Majapahit akan runtuh perlahan-lahan. Kita harus berusaha mencegahnya, Wuni. Kita semuanya mencintai negeri ini. Majapahit bagaimanapun juga merupakan seluruh tumpuan harapan kita. Harapan rakyat banyak. Jika Majapahit runtuh, bumi Nusantara ini pun akan lenyap dari sejarah. Nah, Wuni, aku akan menemui Paman Nembusora. Aku pergi dulu. Kang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dengan menggunakan aji seipi angin, Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang. Dia melompat di atas atap-atap bangunan istana, kemudian menyusuri dinding-dinding lorong menuju ke ruangan penjara. Beberapa orang prajurit jaga mondar-mandir di bawahnya. Arya Kamandanu melompat dari dinding lorong ke sebuah dahan pohon. Dia menengok ke kiri dan ke kanan sebentar, kemudian tubuhnya meluncur dengan deras. Kamandanu, kau datang lagi. Maaf, Paman Nembusora. Saya terpaksa mengganggu Paman. Ada berita penting yang harus saya sampaikan kepada Paman. Mudah-mudahan saja berita yang dapat mengembirakan hatiku. Berita tentang apa, Kamandanu? Sayang sekali, Paman. Berita ini pun bukanlah berita yang dapat menggembirakan kita semua. Patih Umban dan Mantri Parakrama membawa pergi 450 orang prajurit Majapahit. Dasar orang-orang picik. Berita yang menjengkelkan. Lalu bagaimana? Apakah prajurit-prajurit Majapahit sudah dikerahkan untuk menggasak para pemberontak itu? Tenanglah, Paman Nembusora. Sampai saat ini saya belum melihat ada tanda-tanda bahwa Gusti Prabu memerintahkan menumpas mereka. Saya benar-benar merasa prihatin, Paman. Saya menjadi bingung. Nampaknya peristiwa Gajah Biru terulang kembali. Saya harus bagaimana, Paman? Kau jangan sampai patah semangat, Kamandanu. Kau harus tegar berdiri sebagai satria Majapahit. Biarkan mereka itu. Biarkan semuanya memberontak. Tapi kau harus tetap berdiri di belakang Majapahit dan menjadi alas kaki Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tapi apakah kita harus kembali terlibat dalam perang saudara, Paman? Rasanya berat sekali. Perang melawan saudara sendiri jauh lebih berat dibandingkan bertempur melawan musuh-musuh dari negeri asing. Apakah mungkin saya dapat melukai atau membunuh prajurit-prajurit Majapahit? Itu sama halnya saya telah memotong jari-jari tangan saya sendiri, Paman. Kamandanu, sekali lagi kukatakan kepadamu, kau harus tegar berdiri sebagai satria. Jangan terpengaruh, jangan menjadi goyah. Ini merupakan tantanganmu sebagai satria. Kau tidak boleh menengok kiri kanan, dan kau tidak boleh kehilangan kiblat. Percayalah, Kamandanu, keadilan dan kebenaran akhirnya akan dapat ditegakkan di negeri ini. Betapapun beratnya, betapapun banyaknya batu sandungan di tengah jalan. Maaf, Paman Nembusora. Kalau saja Paman Nembusora sudi menulis selembar surat, barangkali pertumpahan darah di antara teman-teman sendiri dapat dicegah. Surat apa, Kamandanu? Aku harus menulis surat untuk siapa dan apa isinya? Maaf, Paman Nembusora. Mungkin Paman Nembusora bisa menulis selembar surat yang isinya mengajak mereka kembali ke pangkuan Majapahit. Saya sanggup mengantarkan surat itu. Kamandanu, kau ini bagaimana? Mana mungkin mereka mau kembali ke pangkuan Majapahit
Hanya dengan membaca selembar surat yang ditulis oleh Lembu Sora, mereka itu sedang mengalami kegelapan pikiran. Mereka sedang mengalami kegoncangan jiwa. Jiwa mereka sedang tidak seimbang. Mereka bagaikan hidup di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk. Mereka tidak akan sempat membaca surat seperti itu. Dan lagi, apakah mereka masih mau mendengarkan kata-kataku? Sudahlah, Kamandanu. Ikhlaskanlah mereka. Memang, mereka adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan kita seringkali terlibat dalam pembicaraan yang hangat dengan mereka. Kita seringkali bekerja sama dengan mesra bersama mereka dalam menjalankan tugas. Tapi apa boleh buat? Mereka memilih jalan mereka sendiri, jalan pemberontakan. Dan kau harus tetap tegas, tetap teguh dengan sikapmu sebagai satria. Kamandanu. Ya, Paman Lembu Sora. Aku tidak bimbang lagi sekarang. Aku tidak perlu merasa ragu-ragu lagi. Kalau aku menjadi kau, Kamandanu, sekarang juga aku akan minta izin ke hadapan Gusti Prabu untuk menumpas para pengacau kerajaan itu. Nah, itulah sikapku. Itulah sikap Lembu Sora. Baiklah, Paman. Saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya harus segera kembali. Pergilah, Kamandanu, dan camkanlah kata-kataku tadi. Janganlah jiwamu menjadi goyah. Janganlah hatimu ditelan kebimbangan dan keraguan-raguan. Jelas mereka itu dengan sengaja merongrong kewibawaan pemerintah Majapahit. Itulah sebabnya mereka harus dimusnahkan. Dengan penuh perasaan prihatin, Arya Kamandanu kembali meninggalkan ruangan penjara. Sementara itu, Sang Ramapati masih dalam perjalanan menuju desa Tebu. Tokoh kerajaan Majapahit itu terus menggebrak kudanya, menyusuri jalanan di tepian kota Raja Majapahit. Sekali waktu kabut pegunungan yang turun dari lereng Gunung Penanggungan menyapu tubuhnya. Sang Ramapati menggigil kedinginan. Tapi orang tua itu tidak menghiraukannya. Dia terus membawa lari kudanya menuju rumah Nyai Kebo Anabrang. Menempatkan kudanya di bawah pohon bungur. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan menghampiri ruangan pendopo. Tangannya sedikit gemetar ketika mengetok pintu. Nyai Kebo Anabrang, bukalah pintunya, Nyai. Bentar. Gusti Ramapati. Ada sesuatu hal yang penting yang harus kusampaikan kepadamu, Nyai. Ampun, Gusti. Apakah hal itu menyangkut anak hamba, Mahisa Taruna? Benar, Nyai. Hal ini menyangkut putramu Mahisa Taruna. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timur.